Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia, kita bertemu kembali PJJ mata pelajaran Akidah Akhlak yang pada pagi hari ini melanjutkan tentang akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Pada materi ini, bab ketiga merupakan bagian akhir ya dari tentang akhlak terpuji, yaitu tentang syukur. Dari tinjauan bahasa atau bilughah, syukur itu berasal dari kata syakara yaskuru syukuron. Artinya bersyukur, berterima kasih. Kalau menurut istilah, syukur ini pernyataan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada manusia, kepada makhluk Allah ya, yang berlimpah. Kalau menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, pengertian syukur yaitu menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Allah sesuai dengan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur bukan sekedar diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan sikap tindakan untuk memanfaatkan secara optimal seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita harus juga optimal mengucapkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surat An-Nahl ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat menghitungnya seluruhnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat yang kita terima memang wajib kita yakini dan kita syukuri. Jangan kita diberi nikmat sedikit tidak bersyukur, diberi nikmat banyak baru bersyukur. Nikmat yang bagaimanapun, sedikit pun itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menyatakan rasa syukur sedalam-dalamnya, karena ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi dalam surat Al-Baqarah 152 yang ayat akhirnya Allah mengatakan waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah pandai-pandai bersyukurlah kita kepada Allah. Ini termasuk akhlak terpuji yang senantiasa kita jaga dalam perilaku kita sehari-hari, sehingga kita dapat menambahkan tambahan kenikmatan. Kenikmatan bagaimana? Kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang ayatnya kita sama-sama sudah sering kali mendengar. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah juga akan menambahkan nikmat ini kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya siksa yang amat pedih yang akan menunggu kita. Jadi apabila kita menyadari, meyakini, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan terima kasih, ucapan syukur segera terucap pula pada kita. Itu adalah memberikan pemahaman bahwa syukur dapat dilaksanakan kapanpun, dimanapun. Ya, kita juga harus merenungkan
betapa kita mengucapkan syukur, maka kita akan merenungkan betapa banyak anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memenuhi janjinya untuk menambah nikmat kepada kita semua. Banyak sekali nikmat, contoh nikmat-nikmat syukur yang diberikan Allah kepada makhluknya. Ya misalnya kita sebagai pelajar ya, membantu orang tua belajar, membantu orang tua dengan kita belajar. Besok kita ulangan pelajaran akhir akhlak misalnya, tapi kita tidak meninggalkan, kita bantu-bantu orang tua ya malam hari, tapi kita kan sambil belajar misalnya besok ada ulangan ya, tidak meninggalkan kewajiban kita. Caranya segera belajar, setelah selesai bantu ibunya, bantu kita. Jadi ketika ulangan dengan mudah kita bisa menjawab pelajaran. Karena apa? Kita membaca. Kan itu kita dapat kedua-duanya. Membantu orang tua dapat pahala. Belajar juga kan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal ulangan, berikutnya ulangan kemarin dibagikan, setelah itu kita pagi mendapatkan angka 95 lah contohnya. Lantas kita mengucapkan apa? Mengucapkan Alhamdulillah. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, itu ada hasil yang baik. Ya, jadi kita apa? Segera kita sujud syukur, ya, karena kita belajar sebenarnya merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi segalanya kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan perhatian dari orang tua, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dampak bentuk-bentuk contoh bersyukur. Kemudian dampak positifnya apa? Ya, kita akan dijauhkan dari sikap rakus, sikap tamak. Karena orang pandai senantiasa menyadari bahwa semua nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai syukur nikmat Allah, terus kita bersyukur kepada Allah, akan ditambahkan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Seperti ayat tadi ya, la in sakartum la ajidannakum. Tetapi sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita dapatkan bersyukur. Jangan kita nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita bukan suudzon, kita harus banyak-banyak husnuzon. Berbaik sangka kepada Allah, jangan buruk sangka. Wah, ini Allah nggak adil ini, wah Allah marah ini, nggak boleh kita berkata-kata hal seperti itu. Kemudian dengan sikap syukur ini kita akan terhindar dari sifat kufur nikmat. Karena dengan bersyukur kita telah merendah di hadapan Allah dan tidak akan menjadi sombong. Kemudian dengan bersyukur pahala, kita akan melakukan sebagian dari perintah Allah, baik rasa syukur itu sendiri maupun tindakan yang menyertainya. Misalnya syukur ketika para petani panen. Tapi kalau keadaan seperti ini sekarang, musim kemarau, musim hujan, terjadilah banjir bandang dan sebagainya, tanaman habis, ya tetap kita bersyukur, bukannya kita malah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih terbebas ya. Ya, saya nggak kena apa-apa, biarkan sawah saya habis, rumah saya habis, tapi kan saya masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu juga harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara kita membiasakan syukur? Ya, caranya dengan lisan dan hati. Syukur dengan lisan artinya mengakui secara lisan bahwa segala kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan kita mengucapkan kalimat ya seperti biasa, kalaupun kita bersyukur kita selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur dengan hati artinya kita terdorong untuk menyadari bahwa syukur adalah dengan perbuatan syukur yang diwujudkan dengan menggunakan kenikmatan Allah pada bentuk peribadatan lain yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah. Apa manfaat dari syukur? Yaitu perbuatan untuk orang yang melakukannya
bukan untuk orang lain. Mungkin itu saja yang saya dapatkan, dan sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi, ini kamu karena mau PTS, ini kamu baca ya dari bab 1 sampai bab 3. Insya Allah ini ada semua di buku LKS atau buku paketnya. Mudah-mudahan kamu dapat nilai yang bagus ya. Harus bagus ini. Apalagi PTS-nya di rumah. Ya, jangan sudah di rumah dapat hasilnya yang jelek. Ya, mudah-mudahan kamu berhasil. Saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.